Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Evita Sari dengan NIM 425233034 dari kelas 3B Teknik Komputer dan Jaringan Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya, yaitu instalasi CyberPanel dan pembuatan website WordPress, di mana demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah administrasi jaringan. Baik, langsung saja kita masuk ke tahap pertama, yaitu persiapan server. Nah, sesuai dengan aspek penilaian pertama pada rubrik, saya telah menyiapkan sebuah virtual machine menggunakan platform Proxmox. Untuk sistem operasinya, saya menggunakan Ubuntu 24.04 LTS berbasis LXC container. Nah, adapun spesifikasi sumber daya yang saya alokasikan itu menggunakan IP address server 10.2.22.194 dengan RAM sebesar 4 GB dan storage sebesar 15 GB. Spesifikasi ini sudah memenuhi standar kebutuhan minimum agar layanan web server dan database dapat berjalan dengan stabil. Selanjutnya, kita beralih ke terminal server untuk melakukan persiapan sistem. Setelah masuk sebagai user root, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah memperbarui repositori dan paket sistem agar aman dan stabil. Di sini saya menjalankan perintah apt update dan apt upgrade. Setelah sistem diperbarui, saya menginstal dependensi yang dibutuhkan untuk proses pengunduhan, yaitu paket curl dan paket widget dengan perintah apt install curl widget -y. Kemudian, saya menambahkan repositori Lightspeed dan mengunduh script installer resmi CyberPanel menggunakan perintah widget seperti yang terlihat pada slide. Nah, sebelum dijalankan, saya memberikan izin eksekusi pada file installer tersebut menggunakan perintah chmod +x installer.sh. Terakhir, saya mengeksekusi skrip tersebut untuk memulai proses instalasi dengan perintah installer.sh. Masuk ke proses instalasi. Di sini saya memilih opsi nomor 1 untuk menginstal CyberPanel. Untuk web server, saya memilih Open Lightspeed karena versi ini gratis namun performanya sangat cepat. Saya memilih full installation agar fitur seperti DNS dan email service ikut terinstall. Nah, pada bagian remote MySQL saya memilih no, artinya database akan berjalan di localhost server ini sendiri yang akan membuat akses data website menjadi lebih cepat. Selanjutnya, pada konfigurasi fitur tambahan, saya menekan enter untuk menggunakan versi terbaru. Untuk performa, saya mengaktifkan Memcache dan Redis dengan memilih yes. Kedua fitur ini sangat krusial untuk caching yang akan mempercepat loading WordPress nanti. Saya juga mengaktifkan Watchdog, fitur monitoring beta yang berfungsi merestart layanan secara otomatis jika terdeteksi mati atau hang. Setelah menunggu proses instalasi yang memakan waktu cukup lama, karena proses ini mengunduh banyak paket dan sangat bergantung pada stabilitas jaringan internet, akhirnya instalasi berhasil diselesaikan. Nah, bisa dilihat pada slide, muncul status CyberPanel successfully installed. Pada tahap ini, sistem menampilkan informasi kredensial yaitu URL untuk akses panel, username admin, dan password default yang digenerate secara otomatis. Informasi ini perlu dicatat untuk kebutuhan login nantinya. Nah, langkah terakhir di tahap instalasi ini, sistem meminta konfirmasi untuk merestart server. Saya memilih opsi yes untuk melakukan reboot agar seluruh layanan yang baru diinstal dapat berjalan dengan semestinya.
Langkah selanjutnya adalah mengakses antarmuka CyberPanel. Saya membuka browser dan mengakses alamat IP server diikuti dengan port 8090 yaitu https://10.2.22.194.28090. Nah, pada halaman login yang muncul, saya login menggunakan user admin dan password yang sudah di-generate sistem sebelumnya. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan website WordPress. Nah, pertama saya membuat wadah websitenya terlebih dahulu di menu Create Website, di mana kita memasukkan domain yang digunakan, yaitu evita.comel sebagai domain lokal. Kemudian kita memilih versi PHP yang diset menurut versi terbaru, yaitu saya set PHP 8.5. Dan paket yang digunakan adalah paket default. Karena saya menggunakan metode instalasi manual bukan auto installer, saya perlu membuat database secara terpisah. Di menu database, saya membuat database dengan nama db_uas dan user dengan nama user_uas. Perlu diperhatikan, CyberPanel otomatis menambahkan prefix sehingga nama database resminya menjadi evita_db_uas. Selanjutnya adalah instalasi file system WordPress. Saya mengunduh file zip resmi dari wordpress.org. Lalu di file manager CyberPanel, saya masuk ke folder public_html. Nah, sebelum itu, saya menghapus file default index.html bawaan CyberPanel agar tidak bentrok dengan WordPress. Lalu mengupload file zip tersebut. Selanjutnya, ekstrak dan pemindahan file. Nah, setelah diekstrak, file WordPress secara default itu berada di dalam subfolder WordPress. Nah, agar website itu bisa diakses langsung dari domain utama, saya memindahkan semua file dari dalam folder tersebut keluar ke direktori utama, yaitu public_html. Selanjutnya, konfigurasi DNS lokal. Nah, karena domain evita.comel adalah domain lokal buatan sendiri dan tidak terdaftar di internet, laptop saya tidak bisa mengenalnya secara otomatis. Oleh karena itu, saya melakukan konfigurasi DNS lokal dengan mengedit file host di Windows. Saya memetakan IP 10.2.22.194 ke domain evita.comel agar bisa diakses browser. Setelah itu kita lanjut ke instalasi WordPress. Nah, setelah domain bisa diakses, saya membuka browser ke http://evita.comel. Di sini saya menghubungkan WordPress dengan database yang sudah dibuat tadi. Saya memasukkan nama database evita_db_uas dan username dengan nama evita_user_uas dan password database yang sesuai. Nah, karena koneksi database telah berhasil, selanjutnya saya melengkapi identitas situs dengan judul CyberPanel Evita Comel. Saya membuat akun administrator WordPress dengan username Evita dan password yang aman untuk pengelolaan konten nantinya. Berikut adalah bukti keberhasilan instalasi sesuai rubrik penilaian, di mana di sisi backend saya telah berhasil login dan masuk ke dashboard admin WordPress. Sedangkan di sisi frontend-nya, halaman utama website sudah bisa diakses dengan normal menampilkan pesan Halo Dunia.
Langkah terakhir untuk memenuhi aspek penilaian pemilihan tools monitoring, saya menggunakan fitur bawaan CyberPanel yaitu Top Process, di mana grafik ini memantau penggunaan resource server secara real-time. Terlihat di gambar, penggunaan CPU dan RAM terpantau stabil saat website sedang dijalankan, menandakan server bekerja dengan baik. Demikian presentasi mengenai instalasi CyberPanel dan pembuatan website WordPress. Seluruh aspek penilaian mulai dari persiapan server, instalasi, konfigurasi database, hingga monitoring telah berhasil dilaksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.